Anda kembali menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, tersangka kasus suap dan gratifikasi yang juga Gubernur Papua, Lukas NMB, telah diperiksa penyidik KPK. NMB langsung dibawa ke rutan Pom Dam Jaya Guntur, Jakarta Pusat untuk ditahan. Menggunakan kursi roda, Lukas NMB keluar gedung KPK pada Kamis malam. Tersangka kasus suap ini telah diperiksa penyidik KPK selama 5 jam sejak kedatangannya pada Kamis sore. Lukas NMB diperiksa terkait keterlibatan dirinya dalam dugaan suap dan gratifikasi senilai 11 miliar rupiah. NMB langsung dibawa ke rutan Pom Dam Jaya Guntur, Jakarta Pusat untuk ditahan selama 20 hari hingga 30 Januari 2023. Pencabutan pembantaran. Dasarnya karena ada surat keterangan pulang dari dokter di RSPAD. Itu satu. Kemudian agak lama tadi karena memang diselingi beberapa kali Bapak Lukas harus minum 10 atau 11 obat. Mengenai pasal yang dipersangkakan memang pasal 12 AB dan B huruf besar. Tetapi perbuatan yang mengarah kepada pasal itu, perbuatan dengan melakukan apa, dengan siapa, bagaimana caranya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, tidak masuk materi. Sebelumnya, menggunakan mobil ambulans rumah sakit, Lukas NMB dikawal keluar dari RSPAD Gatot Subroto menuju Gedung Merah Putih KPK. Pengawalan yang dilakukan terbilang ketat dengan penjagaan Brimob berlaras panjang dan menggunakan mobil barakuda. Kader Partai Demokrat ini ditangkap KPK pada 10 Januari lalu saat makan siang di sebuah restoran di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra. Kericuan sempat mewarnai penangkapan Lukas NMB di 2 lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penahanan Gubernur Papua Lukas NMB di KPK, kita sudah terhubung dengan Camar Haenda. Camar, bagaimana perkembangan informasi terbaru dari KPK terkait penahanan Lukas NMB? Ya, baik, selamat sore Dian dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Gedung Merah Putih KPK. Kami bersama dengan awak media lain masih menunggu bagaimana nantinya jalannya pemeriksaan dari Lukas NMB yang saat ini sudah ditahan oleh pihak dari KPK, yakni di rutan Pom Dam Jaya, Jakarta Selatan, usai dilakukannya pemeriksaan sekitar 5 jam pada malam kemarin. Dan saat ini juga kami masih terus berkoordinasi dengan Ketua KPK Firly Bahuri untuk update apa yang nantinya akan dilakukan usai dilakukannya penahanan ini. Seperti diketahui bahwa sebelumnya memang Lukas NMB ini dilakukannya pembantaran atau penangguhan penahanan dikarenakan alasan kesehatan. Dan untuk pengacara dari Lukas NMB atas nama Petrus Bala ini sempat menyampaikan bahwa ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan dari KPK yang memang tidak masuk ke dalam materi perkara. Seperti yang dipermasalahkan adalah KPK mempertanyakan masalah kesehatan dari Lukas NMB dan Lukas NMB menjawab bahwa dirinya terkena stroke. Namun berdasarkan pemeriksaan dari dokter yang ada di RSPAD Gatot Subroto bahwa Lukas NMB ini sudah sehat, sudah fit dan juga siap untuk menjalani penahanan serta pemeriksaan. 5 Januari Lukas NMB secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan dijemput paksa pada 10 Januari kemudian dibawa ke Jakarta, dan kita akan nantikan bagaimana nantinya mekanisme untuk pemeriksaan dari Lukas NMB terkait dengan kasus suap dan juga gratifikasi ini. Sementara demikian, Dian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, kami masih menunggu update dari Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, pasca Gubernur Papua Lukas NMB ditahan KPK, otomatis Papua tidak memiliki pemimpin untuk mengambil kebijakan strategis. Namun pemerintah telah menyiapkan alternatif pengganti. Pasca Gubernur Papua Lukas NMB dijemput paksa Komnas Pemberantasan Korupsi di Jayapura, praktis Papua tidak memiliki pengambil kebijakan strategis. Ini juga disebabkan karena kosongnya kursi wakil gubernur di provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut. Kursi pendamping Lukas NMB yang sebelumnya diduduki oleh Clementina sejak 2014 belum menemukan penghuni barunya setelah Clementina tutup usia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah mengapresiasi atas penangkapan Lukas NMB. Sementara untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan Provinsi Papua, pemerintah segera mencarikan alternatif untuk hal tersebut. Pemerintah mengapresiasi KPK yang telah menangkap Gubernur Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan. Dan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis. Kita sudah bicara dengan Kemendagri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya, kita sudah rapat. Nanti ditunggu aja langkah berikutnya. Cukup. Mahfud menegaskan penangkapan Lukas NMB merupakan murni penegakan hukum dan tidak ada kepentingan lain. Mahfud pun meminta kepada pendukung Lukas NMB untuk tidak membuat kerusuhan dan perbuatan destruktif. Tim Liputan iNews laporkan. Sementara itu, saat ditemui usai RDP di Komisi 2 DPR RI, Kapuspen Kemendagri Beni Irwan menyampaikan jika tak akan ada kekosongan pemerintahan Papua usai penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Kemendagri akan menunjuk sekretaris daerah untuk memimpin sementara Provinsi Papua sesuai peraturan perundang-undangan. Terjadi kekosongan kepemimpinan di Papua usai penahanan Lukas NMB karena terjerat kasus korupsi. Sementara wakil gubernur yang seharusnya dapat menggantikan peran NMB telah meninggal dunia 2021 lalu. Saat ditemui usai RDP di Komisi 2 DPR RI, Kapuspen Kemendagri Beni Irwan menyampaikan akan segera mengambil langkah alternatif untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Provinsi Papua. Alternatif tersebut diantaranya pertanggal 11 Januari 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjuk sekretaris daerah untuk memimpin sementara Provinsi Papua. Nah, kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pada pasal 65 ayat 3 dan ayat 5 itu dinyatakan bahwa jika kepala daerah dalam posisi ditahan dan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya, dan ditambah pada pasal 5 itu dijelaskan lagi bahwa wakil kepala daerah juga tidak ada, maka sekretaris daerah akan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah. Jadi tidak ada kekosongan pimpinan, tidak akan ada kekosongan pimpinan di Papua karena sekretaris daerah akan melaksanakan tugas kepala daerah sehari-hari. Pemirsa, rakyat Papua mengalami cobaan yang bertubi-tubi. Sang Gubernur Lukas NMB ditahan KPK akibat kasus korupsi. Posisi Lukas yang kosong seharusnya digantikan oleh Wakil Gubernur Papua. Namun Wagub Papua Clementinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021 lalu. Hingga kini belum ada yang mengisi posisi Wakil Gubernur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menunjuk Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumah Sukun sebagai pelaksana harian Gubernur Papua. Bagaimana memastikan roda pemerintahan di Papua tidak akan terganggu pasca penangkapan sang gubernur? Kita akan membahasnya bersama dengan Theo Litai, tenaga ahli utama KSP, dan juga Yoris Raweyai, anggota DPD Papua, aktivis Papua. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ingin menanyakan kepada Anda berdua, mungkin ke Pak Theo terlebih dahulu pertanyaan yang sama. Bagaimana kondisi pemerintahan Papua saat ini, Pak Theo? Terima kasih, Mbak Dina. Jadi untuk situasi saat ini, sesuai dengan keputusan dari Pak Menteri Dalam Negeri, maka pemerintahan untuk sementara dijalankan oleh Sekretaris Daerah. Jadi Pak Sekda, sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu menjadi pelaksana harian atau PLH. Jadi sesuai dengan pasal 65, pada saat kepala daerah berada dalam satu kondisi penahanan, maka dilaksanakan oleh pelaksana harian. Nah, mengingat bahwa saat ini belum ada wakil
gubernur sehingga yang menjadi PLH adalah Pak Sekda. Jadi dengan demikian diharapkan bahwa jalannya roda pemerintahan itu dapat terus dikoordinir dan dipimpin oleh pimpinan, dalam hal ini Sekda selaku PLH atau pelaksana harian gubernur. Baik Pak Yoris, kalau kondisi di Papuanya sendiri bagaimana Pak? Tetap kondusif? Kita tahu bahwa kondisi Papua sampai dengan saat ini tetap kondusif. Memang ada beberapa kabupaten atau daerah-daerah yang ada dinamika gerakan-gerakan dan gejolak-gejolak, tetapi tidak berarti Papua secara keseluruhan. Hanya di kurang lebih ada beberapa kabupaten saja seperti di Dogiai, kemudian Intan Jaya, kemarin di Oksibil, ya kan. Tetapi relatif secara keseluruhan saya pikir di Papua itu aman dan baik, kondusif gitu. Kondusif dan aman ya. Baik Pak Theo, bagaimana Pak ini memastikan kondisi tetap berjalan aman, kondusif tanpa kepemimpinan dari Pak Lukas NMB? Dalam konteks ini ada dua hal Bu yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama tentunya pemerintah daerah terus melaksanakan kegiatan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan, ya, tidak terputus kegiatan pembangunan, sehingga demikian, dan juga pelayanan publik terus berlanjut dengan baik sehingga situasi aman dan kondusif ini dapat terus dipertahankan. Yang kedua tentunya warga masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu ataupun hoaks yang tidak jelas, ya. Jadi kita sendiri masing-masing tetap mematuhi hukum sebagai warga negara yang baik dan kemudian memelihara ketertiban umum bagi kesejahteraan hidup kita bersama-sama. Demikian. Baik. Ya, baik Pak Yoris, bagaimana dengan para simpatisan Pak Lukas NMB? Saya kira begini, kalau simpatisan suka tidak suka itu tetap ada. Sejak dari awal, apalagi beliau ini kan tokoh. Dan sudah memimpin atau menjadi pejabat itu hampir 20 tahun. Sehingga pasti ada pendukungnya. Tetapi tinggal bagaimana kita menyarankan kepada pendukungnya, kemudian kita harus sampaikan bahwa prinsip negara sejak reformasi, hukum ditegakkan dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu semangat kita secara bersama-sama. Jadi kita harus sikapi dulu atau kita sepakati dulu bahwa pemberantasan korupsi ini murni harus ditegakkan. Jangan kita mengarahkan kepada hal-hal politik dan yang lain sebagainya. Itu yang kami melihat. Apalagi kita mesti pahami seperti sekarang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Litai dan kita pahami semua bahwa tahun lalu Wakil Gubernur meninggal. Kemudian sekarang Pak Lukas ditahan. Sehingga Pak Sekda yang mengambil alih pimpinan di saat Papua sedang sekarang ini bersama dengan pemerintah pusat, kita sedang merancang tentang bagaimana pembagian daerah otonomi baru yang sedang berproses dan akan mengikuti proses-proses demokrasi yaitu pada 2024. Sehingga saya pikir seluruh stakeholder yang ada di Papua, mari kita bersama-sama bersama dengan pemerintah untuk ikut mendukung mensukseskan semua kegiatan-kegiatan walaupun sekarang ini tentu Pak Lukas sedang dalam proses hukum dan itu kita serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan, tetapi untuk menjaga stabilitas kemudian kepentingan masyarakat secara keseluruhan terutama dengan program-program pemerintah dalam pengembangan daerah otonomi baru itu perlu untuk kita sikapi secara bersama-sama dan sukseskan itu. Karena ini sudah dalam tahapan-tahapan proses baik itu DPR RI, DPRD, MRP, DPD dan pemilihan-pemilihan
gubernur, bupati dan selanjutnya gitu. Dian. Baik Pak Teo, ini pastinya PR ya untuk Pak Sekda ini banyak begitu ya, tidak hanya tadi yang disampaikan oleh Pak Yoris menjaga stabilitas di daerah-daerah otonomi baru, apalagi nih Pak yang menjadi prioritas atau tugas bagi Pak Sekda? Saya kira agenda besar yang sedang kita hadapi ke depan adalah persiapan pemilu dan pilkada 2024 sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yoris. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk keberlangsungan atau keberlanjutan dari pembangunan kesejahteraan di tanah Papua, khususnya pelaksanaan dari otonomi khusus di Papua yang telah dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 kemarin. Jadi ada agenda-agenda yang harus kalau berdasarkan undang-undang itu, ada beberapa agenda yang memang harus disiapkan ya, karena kebetulan dengan adanya daerah otonomi baru, maka tentunya akan ada kebutuhan untuk kegiatan pembentukan organisasi perangkat daerah di masing-masing wilayah yang baru, dan tapi itu sekarang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang sudah dibentuk. Nah, untuk di wilayah Papua Induk, itu tentunya adalah keberlanjutan dari kegiatan pembangunan yang selama ini telah berjalan, agar saat ini perlu ada konsolidasi dan kemudian juga implementasi dari rencana-rencana kerja yang sudah dimiliki atau dibangun oleh Pemda Provinsi Papua. Nah, Pemda Provinsi Papua sebenarnya sudah memiliki agenda atau rencana-rencana aksi untuk pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua yang mereka sudah komunikasikan juga dengan Bappenas dan Kemendagri, dan saya kira hal ini nantinya akan ditindaklanjuti untuk waktu mendatang ini. Terima kasih. Saya kira demikian, Pak. Ya, Pak Yoris, bicara soal keamanan ini kan juga masih menjadi pekerjaan rumah begitu ya untuk negara ini. Kira-kira apa kekhawatiran yang mungkin terjadi? Tapi dijawabnya nanti ya Pak ya, usai jeda. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali hanya di MNC News Now.